من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang kedua LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Nama Musardin, NIM 21240200071. Insyaallah pagi ini akan melaksanakan UKIN praktek mengajar di kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 2 Pasaman. Materi yang akan disajikan adalah sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Insya Allah akan menggunakan model Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua sehat-sehat? Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Baik, sebelum kita mulai proses PDM kita, seperti biasa, mari kita siapkan dulu kondisi untuk belajar ini. Kira-kira semua sudah siap ini? Siap. Sudah ya? Sudah pakai masker? Sudah. Ini masih dalam suasana pandemi, jadi kita harus selalu tertib untuk menggunakan protokol kesehatan. Karena kesehatan itu adalah modal kita untuk bisa melakukan aktivitas termasuk belajar ini. Baik anak-anak semua, sebelumnya kita awali dulu kegiatan kita ini dengan membaca doa yang dipimpin oleh wali ketua kelas. Silakan. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, kita cek dulu kehadiran. Gimana ketua kelas, anggotanya hadir semua nih? Hadir Pak. Hadir. Alhamdulillah. Kita tetap bersemangat untuk terus belajar. Anak-anak semua, belajar itu adalah tugas kita, kan? Dan di masa depan kita. Artinya investasi yang paling berharga dalam hidup ini adalah ilmu pengetahuan. Jadi manfaatkan dengan baik kesempatan yang masih tersedia ini, terus menimba ilmu pengetahuan, meningkatkan kualitas literasi kita. Jadi untuk mengenal dunia ini kita perlu meningkatkan kualitas membaca. Baik anak-anak semua, pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan PBM kita yang materi atau tema pembahasan kita terkait dengan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Baik anak-anak semua, masih ingat terkait dengan sejarah perkembangan Islam di Indonesia? Pernah belajar sejarah? Pernah ya. Sebelum ini juga kita sudah masuk pada sesi pertama dulu. Siapa yang tahu pembahasan kita minggu yang lalu terkait dengan apa? Ya, sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tentang apa tuh? Teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita ini yang berkaitan dengan apa? Sejarah perkembangan Islam di Indonesia bagian kedua, gitu ya. Kita akan lihat dulu terkait dengan tujuan PBM kita. Ini penting ini, semua Anda paham apa tujuan PBM kita hari ini.
Dari sinilah nanti kita melangkah melakukan proses PBM. Jadi semua kegiatan kita, proses yang akan kita jalani di kelas ini itu harus ya fokus kepada tujuan PBM kita. Apa tujuan PBM? Nah, tujuan PBM kita pertama apa? Memperjelas peran umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu satu. Lalu yang kedua, merangkum kontribusi umat Islam untuk Indonesia pasca kemerdekaan. Kedua kan? Lalu nanti tambahan untuk apa? Untuk aspek psikomotorik, nanti diberikan tugas untuk apa? Melihat atau mengemas tentang nilai-nilai yang perlu kita teladani dari tokoh-tokoh pengembangan Islam di Indonesia. Paham sampai di sini? Paham. Oke. Kemudian agar proses PBM kita ini berjalan dengan baik, maka kita menggunakan pendekatan, model dan juga metode. Jadi pendekatan yang kita gunakan hari ini dalam proses PBM kita namanya pendekatan saintifik. Pernah dengar nih kan? Pendekatan saintifik ini pendekatan ilmiah. Jadi langkah-langkah PBM kita itu ya sesuai dengan tahapan-tahapan kerja ilmiah. Mulai nanti dari apa? Proses identifikasi masalah, kemudian apalagi mengajukan pertanyaan, mengolah informasi dan data, lalu nanti memverifikasi, mengambil kesimpulan kan. Kemudian modelnya, model PBM kita hari ini namanya discovery learning. Discovery learning ini satu model pembelajaran yang juga ada 5 langkah nanti. Biar lebih jelas, Bapak kan sudah siapkan ini LKPD. Di LKPD inilah nanti Anda semua akan dituntun, dibimbing bagaimana proses PBM ini berlangsung dengan baik. Jadi nanti ikuti apa yang menjadi instruksi yang ada di LKPD. Masing-masing nanti kita bagikan, termasuk kelompok-kelompok juga. Kalau dia nanti mengajak kita untuk mengidentifikasi, lakukan identifikasi. Kalau mengajak kita untuk berdiskusi, mengelaborasi data dan informasi, lakukanlah itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di LKPD. Lalu kita juga gunakan metode diskusi. Jadi Bapak harap nanti semua Anda bisa berdiskusi dengan baik. Ada beberapa nilai-nilai yang akan Bapak ambil evaluasi nanti terkait dengan metode kita ini. Jadi tunjukkan nanti sikap proaktif di masing-masing peserta didik itu harus ikut serta dalam berdiskusi. Lalu yang kedua, tunjukkan kecermatan, karena kita ini belajar sejarah ya kan. Masing-masing harus cermat. Jangan sampai salah mengambil data. Kalau salah mengambil data itu artinya salah mengambil kesimpulan ya kan? Dan ilmu yang kita peroleh nanti bisa salah juga. Lalu yang ketiga, dalam diskusi itu yang harus ditunjukkan sikap kerjasama. Di kerjasamalah nanti saling berkontribusi di kelompoknya masing-masing, dan di akhir nanti baru diberikan kesempatan bagi kita semua untuk perwakilannya mempresentasikan kesimpulan dari diskusinya. Sampai di sini kira-kira paham nggak nih proses PBM kita? Paham ya? Oke, kalau paham, mari kita bagi dulu kelompok kita sesuai dengan kelompok minggu lalu ini. Karena jumlah kita ada sekitar 14 orang nih, maka kita bagi dulu menjadi 4 kelompok, masing-masing ada yang 3, ada yang 4. Oke, Bapak beri waktu selama 2 menit ya, 2 menit untuk mengkondisikan tempat duduknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Silakan. Baik, anak-anak semua, berarti masing-masing sudah mendapat kelompoknya. Inilah kelompoknya ada 4 ya. Sebelumnya Pak ingin sampaikan bahwa durasi diskusi kita ini selama 35 menit ya, 35 menit. Silakan nanti ya dimanfaatkan waktu ini. Baru setelah itu kita presentasi dan diskusi. Oke, Pak akan bagikan nih lembaran LKPD-nya. Ini kelompok 1 ya. Kedua. Kelompok 3 ya. Dan ini kelompok 4. Dari saya, kita mulai. Dilihat tahapan-tahapan yang ada di lembar LKPD.
Yang pertama tahapannya apa tuh? Tahapannya adalah ada stimulus. Jadi aktivitasnya stimulus. Untuk itu sebelumnya mari kita lihat dulu tayangan yang ada di depan ya. Perhatikan. Baik, anak-anak semua, baru saja kita menyaksikan tayangan yang ada di video ini ya. Ada beberapa hal yang terkait dengan sejarah ya, perkembangan Islam Indonesia dan peran tokoh-tokoh kita kan. Tentu nanti silakan didiskusikan di kelompoknya itu ya. Silakan didiskusikan di kelompoknya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita pertanyakan, identifikasi dari tayangan video yang ada di depan tadi. Nah, silakan mulai sesuai dengan tahapan yang ada di lembar LKPD itu. Lakukanlah proses pembelajaran sesuai dengan model discovery learning. Oke, siap ya? Nah, silakan bekerja ya. Bisa digunakan juga alat-alat lainnya seperti HP ya. Gunakan semua media pembelajaran termasuk akses internet untuk melakukan aktivitas atau kegiatan PBN kita hari ini ya. Manfaatkan semua sumber yang ada ya.
Ya ada kendala nggak ya? Bisa ada. Iya, Apa ya bisa dipanjang mereka. Untuk ambil kesimpulan itu gunakan sumber-sumber belajarnya misalkan ya kesimpulan yang diambil itu ya sesuai dengan data yang dibahas. Baik, anak-anak semua, waktu kita sudah habis ya, 35 menit. Masing-masing kelompok sudah siap? Siap, Pak. Alhamdulillah, ini sudah bekerja dengan efektif ya. Baik, seperti biasanya, biar kita informasi yang kita peroleh dari materi kita hari ini bisa kita bahas lebih lanjut. Kita minta dulu perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan kesimpulan yang diambil dari hasil diskusi di kelompoknya ya. Oke, kelompok berapa ini yang akan presentasi pagi ini? Ya, kelompok 2 ya. Oke, kita kita perhatikan nih penjelasan dari kelompok 2 terkait dengan kesimpulan yang mereka ambil dari hasil diskusi yang mereka lakukan ini. Oke, silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama tentang peran umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Peran umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan. Umat Islam menunjukkan peran strategis dalam mempertahankan wilayah Nusantara dan juga upaya mengusir penjajah. Di antara tokoh-tokoh Islam yang dapat dicatat dalam perjuangan mengusir penjajah yaitu Raden Fathilah, Syekh Yusuf Al-Makassari, Raden Diponegoro, dan lain-lain. Yang kedua, kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 boleh dikatakan adalah hasil dari perjuangan dan kerja keras umat Islam Indonesia. Yang kedua, dalam bidang kontribusi umat Islam untuk Indonesia pasca kemerdekaan, yang pertama dalam bidang eksekutif, tercatat beberapa tokoh Islam pernah menjajah di tempat-tempat strategis seperti Presiden Habibie, Ki Haji Abdul Rahman Wahid, dan lain-lain. Di bidang legislatif, sejak awal legislator Muslim telah memberikan peran yang disimpan dalam merumuskan legislasi dan melakukan check and balance demi menjaga keberlangsungan NKRI. Yang ketiga, dalam bidang yudikatif. Bidang ini juga secara umum menjadi ladang perjuangan umat Islam sejak awal kemerdekaan hingga hari ini. Yang ketiga, nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, keikhlasan, kesabaran, patriotisme, nasionalisme, kebijaksanaan, adaptif, moderasi, visioner, dan lain-lain. Sekian dari hasil diskusi kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita berikan aplaus loh. Ini luar biasa ini presentasi pagi ini terkait dengan sejarah dengan menunjukkan penguasaan yang bagus nih dari kelompok 2. Untuk itu kita akan coba lebih detail ini menjelaskan dan mendiskusikan terkait dengan materi kita hari ini ya. Untuk itu kepada kelompok yang lain nih kita minta dulu untuk memberikan pertanyaan terkait dengan presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Oke, kelompok mana nih? Nomor 1. Oke. Ini lagi semua nampaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Jalil Ihsan dari kelompok 1. Ingin bertanya, jelaskan beberapa tokoh Islam yang berkontribusi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia menjelang kemerdekaan Indonesia. Baik. Terima kasih. Oke, gimana kelompok 2? Sudah Sudah paham pertanyaannya? Paham? Paham. Oke, sebelum dijawab dari kelompok 2, kira-kira ada nggak kelompok yang lain yang bisa memberikan jawaban? Mungkin kelompok 4 kita minta aja memberikan tanggapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazari. Saya dari kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu jelaskan tokoh-tokoh yang berperan besar dalam mengantar Indonesia merdeka. Yang nomor 1, Ahmad Sukarti mempercepat kemerdekaan. Yang kedua, Ahmad Hasan Rujukan dalamnya kajian Islam. Ki Hajar Hashim Asy'ari menjadikan tradisi pesantren. Yang keempat, Ki Hajar Ahmad Dahlan mempengaruhi Abduh. Sekian jawaban kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, terima kasih. Ya, kita berikan aplaus lagi. Anda semua, tadi itu kan tanggapan dari kelompok 4 nih kan. Nah, kita kembalikanlah kepada kelompok 2 nih yang tadi mempresentasikan diskusinya. Kira-kira apa jawabannya dari pertanyaan temannya yang di kelompok 1 ini? Bisa dijelaskan nih lebih rinci mungkin terkait dengan tokoh Islam yang berperan dalam menyongsong ya kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa aja kira-kira tokohnya itu? Nah, dan coba sampaikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh-tokoh yang berperan dalam Islam yang pertama, Wahid Asyir, Ki Bagus Haji Kusumo, Kahar Muzakkar. Itu saja dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, gimana kelompok 1? Mantap ya. Oke, itu beberapa penjelasan. Baik, Anda semua, kira-kira ada tambahan lagi penjelasan yang ingin disampaikan dari kelompok yang lain? Oke. Kalau tidak ada, silakan nanti dibaca lebih detail. Bapak ingin memberikan penguatan nih pagi ini terkait dengan materi kita, sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2 dan juga sudah kita elaborasi dengan tanya jawab gitu kan. Bahwa memang perlu kita ketahui Indonesia ini kan dijajah lama. Dalam sejarah disebutkan 3,5 abad. Kan tak singkat ya, 350 tahun. Dan banyak imperialis atau bangsa-bangsa Eropa itu yang datang ke Indonesia menjajah kita. Ada Belanda, ada apa lagi? Portugis, ada Jepang. Nah, minimal 3 negara ini ya itu yang dominan menjajah Indonesia. Jadi dalam era penjajahan yang 3,5 abad itu, ternyata umat Islam sebagai populasi mayoritas di Nusantara ini tidak tinggal diam. Mereka menunjukkan peran proaktif dan perannya dalam pertama, mengusir penjajah.
Ya, karena penjajah ini kan apa nih? Menguras SDM kita, SDA kita, sumber daya alam. Kita ini kan terkenal dengan bangsa yang apa nih? Ini bangsa yang sumber daya alamnya kaya, dalam tanah, di hutan, di lautan dan banyak. Dan itu yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa Eropa. Lalu kemudian umat Islam tidak mau itu diambil. Jadi bergerak. Yang bergerak itu banyak. Jadi tokohnya sudah disebutkan beberapa, itu kan? Dalam kelompok 4 juga dalam presentasi tadi. Nah, ternyata banyak sekali apa itu kontribusi umat Islam. Angkat senjata, kemudian apa itu berperang dengan fisik. Tapi tidak hanya fisik, di lain hal juga kita melihat bahwa apa? Ada juga gerakan intelektual, kan? Gerakan intelektual itu dengan apa? Ya, di jalur pendidikan, bagaimana tokoh-tokoh Islam itu berupaya untuk mencerdaskan bangsanya, kan? Makanya nanti menjelang ya kemerdekaan, terutama di awal abad ke-20 itu kita mengenal beberapa ya lembaga-lembaga Islam yang sangat aktif dalam apa tuh? Dalam berkontribusi menyongsong Indonesia merdeka. Jadi kalau dulu pergerakannya itu banyak dilakukan oleh apa tuh kelompok-kelompok, ini sudah mulai apa terkonsentrasi secara lembaga. Maka muncullah beberapa apa ormas Islam. Ada Muhammadiyah. Sebelumnya ada apa? SI. Ingat SI? Apa SI itu? Syarikat Islam atau Syarikat Dagang Islam, kemudian berubah menjadi Syarikat Islam. Itu kelompok apa? Kelas menengah Muslim yang mereka itu pedagang-pedagang lalu kemudian bersatu dalam rangka apa? Untuk mengangkat ya kekuatan umat Islam di bidang ekonomi. Lalu di tahun 1912 ada apa lagi? Ada Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Di tahun 1926 berdiri apa? Nahdlatul Ulama yang pendirinya Ki Haji Hashim Ash'ari. Mereka bergerak lewat apa? Lembaga pendidikan pesantren. Jadi NU itu bahasanya pesantren, kalau Muhammadiyah itu sekolah yang sistemnya modern dan klasikal, kan? Nah, dan mereka bergerak. Masih banyak yang lain lagi. Apa itu? Ada Perti, kalau dari Sumatera Baratnya ada Perti namanya, Persatuan Tarbiyah, yang didirikan oleh siapa? Seorang tokoh yang daerah Bukit Tinggi itu. Siapa namanya? Ini Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Nah, dia punya apa pergerakan, wadahnya namanya Perti. Nah, masih banyak di wilayah lain, misalnya ada Al-Khairat, ada Al-Irsyad, ada Al-Wasliyah di Sumatera Utara, ada apa Nahdlatul Wathon dari NTB misalnya. Intinya apa? Semua potensi dan kekuatan umat Islam itu bergerak untuk apa? Yang menghantar Indonesia ini merdeka. Ini poin pertama. Jadi kita harus paham sebagai anak bangsa ini, generasi muda, bahwa Islam ini punya apa nih? Peran yang sangat baik terhadap apa? Ya, Indonesia merdeka. Lalu yang kedua, ini kontribusi umat Islam setelah merdeka. Kapan Indonesia merdeka? Indonesia merdeka kan tahun 1945. Setelah diproklamasikan, ternyata umat Islam tidak berhenti merdeka yang merdeka enggak. Tapi tunjukkan lagi apa yang bisa dibuat. Ternyata banyak sekali yang bisa dibuat umat Islam itu, kan. Kita berperan di semua lini, di semua sektor. Yang di eksekutif, kita lihat beberapa tokoh Muslim sempat menjadi apa? Menduduki jabatan tertinggi, kan. Jabatan tertinggi di negara ini apa? Presiden. Tercatat ada 2 tokoh Islam yang jadi presiden. Walaupun yang lain juga Islam, suatu kan Islam, tapi mereka lebih apa? Mempresentasikan apa? Nasionalis, kan. Siapa tuh? Ada Profesor B.J. Habibie yang dulu pernah apa menjadi ketua ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, kan. Jadi presiden berapa tuh? Ketiga. Setelah itu ada Ki Haji Abdurrahman Wahid yang basisnya pesantren orang NU. Yang wakil juga ada Hamzah Khas dari perwakilan Partai Islam P3, kan. Kemudian ada siapa lagi sekarang? Wakil presiden kita ini kenal ya? Ma'ruf Amin ini ketua Islam. Jadi intinya apa? Umat Islam berkontribusi dalam lapangan eksekutif. Lalu bagaimana di legislatif, di parlemen? Ya, mayoritas ya umat Islam, tokoh-tokoh Islamnya yang menduduki jabatan di legislatif itu. Di ketua-ketua apa? Ketua DPR misalnya kita mengenal dulu Akbar Tanjung, yang dia basisnya HMI, kan, Himpunan Mahasiswa Islam. Pernah Amin Rais, kan. Amin Rais itu tokoh apa tuh? Tokoh Muhammadiyah. Itu di legislatif.
Yudikatif juga. Ada tokoh-tokoh kita yang punya jabatan tinggi di yudikatif itu dalam apa tuh? Menegakkan keadilan, kan? Lalu di sektor lain, kalau di sektor lain dia bekerja di apa? Di sosial, kemasyarakatan. Itu lewat apa tuh? Ormas-ormas Islam itu. Banyak ormas Islam sekarang, Anda semua, yang tetap apa tuh bekerja, berkontribusi besar terhadap apa dia mengisi kemerdekaan Indonesia. Seperti yang tadi Muhammadiyah tetap berjalan, ribuan sekolah sampai tingkat university didirikan oleh Muhammadiyah. Berapa kontribusinya? Coba dihitung. Jadi mereka mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi S1, S2, S3. NU basisnya pesantren, ribuan pesantren di Indonesia ini mencerdaskan kehidupan bangsa ini, mengisi kemerdekaan. Di bidang ekonomi, banyak sekarang apa? Entrepreneur muda Muslim itu yang mereka bergerak untuk apa tuh? Ya membangun sektor ekonomi umat. Intinya semuanya itu bekerja dengan potensinya masing-masing dalam rangka apa tuh? Mengisi Indonesia merdeka. Yang kedua. Lalu pemotong yang ketiga yang ingin Bapak sampaikan, kita perlu mengambil pelajaran ya. Pelajaran dari tokoh-tokoh kita itu, baik sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan hingga hari ini. Kira-kira nilai-nilai apa yang bisa kita teladani? Kira-kira apa? Apa diantaranya? Keikhlasan, kesabaran. Keikhlasan. Mereka itu sangat ikhlas dalam bekerja. Jadi tidak apa? Tidak pamrih ya. Bukan karena materi, bukan karena jabatan, tapi apa? Datang dari nurani. Ada lagi apa? Semangat patriotisme. Apa? Ini yang mulai hilang sekarang. Ya, patriot, jiwa rela berkorban demi bangsa, menunjukkan loyalitas yang tinggi kepada bangsa ini. Berkorban jiwa, raga, tenaga, pikiran dan seterusnya untuk apa? Indonesia. Patriotisme, ada nasionalisme kan? Sikap moderasi, menghargai perbedaan. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita teladani dari tokoh-tokoh kita ini. Baik Anda semua, ini mungkin sekedar penguatan untuk kita semua. Sebelum kita tutup, kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita minta kesimpulan dari kelompok mana tadi? Kesimpulan, mungkin kesimpulan singkat terkait dengan materi kita hari ini. Kita mintalah yang belum tampil tadi kelompok 3 ya, untuk menyampaikan apa nih kesimpulan singkat terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rani Dani Putri dari kelompok 3 ingin menyimpulkan materi. Peran umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia berperan aktif dalam menggalang kekuatan dan juga memimpin perlawanan bersenjata. Membuat beberapa organisasi Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik. Nilai-nilai keteladanan, bersabar menghadapi rintangan walaupun ada kendala, teguh dalam iman dan takwa, membuat inovasi perkembangan sejarah Islam. Sampai di sini hasil kesimpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik Anda semua, belajar sejarah ini pelajaran yang sangat menarik. Tentu tidak tuntas dengan satu pertemuannya. Makanya harapan Bapak semuanya nanti silakan ya cari lagi data dan informasi yang lebih baik, kumpulkan sehingga kita paham tentang sejarah. Sejarah itu walaupun dia masa lalu, tapi ini pelajarannya untuk masa depan dan hari ini. Jadi siapa yang menguasai sejarahnya, insya Allah dia akan menguasai ya masa depan. Untuk itu belajarlah, bangun semangat literasi dengan baik ya, sehingga apa? Kita bisa memahami sejarah ini. Baik kan ada semua, sebelum kita tutup nih kegiatan PBN kita hari ini, Bapak ingin menyampaikan bahwa Bapak ingin menyampaikan tugas ini kan, tugas pembelajaran kita. Coba nanti dilihat di lembar LKPD, Bapak sudah siapkan itu terkait dengan apa tugas-tugas. Kerjakan itu dengan baik. Ada tugas yang esai sesuai dengan indikator pembelajaran kita hari ini. Kerjakan dengan baik, besok dikumpul ya. Bapak akan ambil penilaian. Lalu yang lain proses diskusi dan pembelajaran kita hari ini akan Bapak jadikan acuan sebagai hasil observasi, dan itu juga ujungnya akan menjadi nilai.
Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan dalam proses PBM itu, itulah kita, dan itulah nilai, dan itulah nanti akan apa Bapak berikan di akhir ya proses PBM kita saat memberikan evaluasi pembelajaran baik nanti di rapor dan lain sebagainya. Lalu Anda semua, sebelum kita akhiri minggu depan, insya Allah kita akan lanjut kepada proses PBM berikutnya terkait dengan ya, ayat-ayat Al-Quran yang akan kita bahas. Untuk itu sebelumnya silakan nanti dilihat di apa kita di modul kita itu, pelajari dengan baik. Jadi pada pertemuan berikutnya nanti insya Allah kita bisa membahas materi ini dengan penguasaan yang lebih baik. Dengan Anda semua, kalau ada pertanyaan, pesan Bapak tetap jaga kesehatan, jaga semangat belajar. Ya, masih muda, harus punya masa depan. Oke? Untuk itu kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.